Kami presentasi edukasi satwa mamalia kurang lebih 20 menit. Kami ingin mandu acara untuk mengenalkan bagaimana aktivitas satwa, bagaimana perilakunya ketika satwa-satwa sedang berada di habitatnya. Sebelum kami menampilkan satwanya, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Anda, selama acara ini berlangsung, kami harap untuk tidak ada yang berdiri di depan tempat duduk. Selain itu, kita juga wajib menjaga kebersihan bersama. Buang sampah pastinya di tempat sampah. Setuju semuanya? Baik, kalau gitu acara akan segera kami buka dengan menampilkan ada 4 ekor mamalia kecil. Untuk itu bisa kita akan saksikan bersama, ada di panggung kami. Dan tentunya saya minta tepuk tangan terlebih dahulu untuk mereka. Halo semuanya, luar biasa. Ada yang tahu binatang apa tuh? Lingsang. Ada yang bilang berang-berang, ada yang menyebut rogul, kucing air, sero, sebutannya banyak. Lain daerah memang lain sebutan. Nama latin satwa tersebut adalah Aulic cinerea. Nah, berang-berang memang merupakan satwa darat, akan tetapi satwa seperti itu di alam liar waktunya cenderung dihabiskan tak jauh dari air, karena dia tergolong satwa yang sangat suka makan ikan. Tidak menjumpa ikan, dia makan sejenis kepiting, makan udang, katak, ular-ular kecil, popmi. Enggak, lihat popmi. Popmi kesukaan yang ada di situ. Ya. Baik, sobat satwa, di pentas ini kami ingin memperlihatkan kepada Anda ketika dia ada di alam liar, ketika dia sedang mencari ikan, kira-kira seperti apa? Nah, kita akan lihat ada di kolam kami. Oh, seperti ini sobat satwa semuanya. Dia bisa berenang, bahkan dia pun bisa menyelam. Karena berang-berang mempunyai kaki yang berselaput layaknya kaki angsa, kaki bebek. Tuh. Ekornya yang panjang dan berotot bisa difungsikan untuk melaju, untuk menambah kecepatan saat dia menyelam. Bahkan satwa seperti ini mampu menyelam hingga kurang lebih 2 meter. Oh, luar biasa. Bahkan dia bisa bertahan di dalam air hingga kurang lebih 2 menit sobat satwa. Meskipun demikian, dia tidak merasakan hal kedinginan karena berang-berang mempunyai bulu yang berlapis-lapis. Lapisan yang paling dalam tak tertembus dengan air, bagaikan mantel. Merupakan satwa yang dia beraktivitas waktu malam hari, biasanya berkelompok ataupun bergerombol. Gerombolan berang-berang terkadang bisa melebihi 20 ekor sobat satwa. Halo sobat satwa, jawabnya nanti au au au. Ya, saya coba. Halo sobat satwa, au au au. Biasa. Baik, selain 4 ekor berang-berang, kami ingin mencoba mengenalkan satwa yang berbeda. Jika yang berikut ini satwanya waktunya cenderung dihabiskan ada di pepohonan. Oh, tuh bersama Mas Kinara. Satwanya bulunya berwarna hitam, corak coklat putih sobat satwa semuanya. Itu dia. Udah ada yang lihat? Ada yang tahu kira-kira binatang apa? Apa? Kurang tahu. Mau tua? Kok mau tua? Mau tahu? Tahu dong. Iya. Mungkin yang ada di sebelah selatan tahu binatang apa ini Pak Bu? Ah, tikus. Tikus serok. Bukan Bu. Oh, asik-asik makan di sana. Iya. Apa tadi Ibu? Musang. 100 untuk Ibu. Hore. Nih 100 ya, nggak bawa. Ya 100 itu aja ya Bu ya. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu. Ini adalah seekor musang, akan tapi Bu, musang jenisnya sangat banyak ya Bu. Ya, ada musang bulan, ada musang rase, musang albino, banyak. Yang ini tempatnya adalah musang pandan. Ya,
Sering disebut demikian karena dia sering mengeluarkan aroma wangi di tubuhnya, mirip dengan pandan wangi. Betul sekali. Tuh. Dia merupakan satwa yang waktunya cenderung dihabiskan ada di pepohonan. Kira-kira ada yang tahu kesukaan musang itu makanannya apa? Buah-buahan. Selain itu apa? Biji-bijian. Ya. Pernah minum kopi, Mas, Mbak, Bu? Ya. Kopi apa aja? Ya. Tuh, maka muncullah merek kopi Luwak. Karena dia sangat senang makan biji-bijian dan dia memang mempunyai kecerdasan sendiri. Dia bisa memilih biji mana yang benar-benar sudah matang. Pencernaan yang memang kurang sempurna. Makan biji kopi, besok keluarlah biji lagi dan tumbuhlah ada di hutan sekitar. Tuh. Kalau lingsang, ekornya bisa digunakan untuk mempercepat, tetapi untuk musang, ya, ekornya bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika dia berjalan. Halo sobat satwa. Luar biasa. Iya. Tuh. Baik, sobat satwa semuanya, selain musang, selain berang-berang, ya, musangnya dimasukkan dulu Mas Badrun, sudah aman? Baik, kita akan kenalkan satwa yang lain Mas. Masih ada ya? Masih. Satwanya ada di gua. Jangan-jangan ular. Ula. Oh, bukan. Dia cenderung ada di atas tanah. Jarang dia ada di pepohonan. Ya, dia beraktivitas ada di atas tanah. Ayo, binatang apa Pak Bu? Apa Mas? Ayo, siapa yang jawab tadi? Binatang apa? Garangan. Kok takut-takut ya jawabnya ya? Apa kira-kira bapak-bapak saya jawab tadi merasa sama-sama garangan dulu ya? Iya. Jadi ada seekor garangan, betul sekali. Dia cenderung berada di atas tanah. Dan tahu kalau garangan itu makanannya apa Pak Bu? Daging ayam. Katanya di tepi perkampungan sering dianggap menerkam ayam. Katanya sih, tapi kenyataannya nggak tahu. Tuh. Iya, dia memang masuk karnivora kecil. Dia pemakan daging. Selain itu tikus. Di alam liar sana sering berburu makan tikus. Ya, tikus sawah. Satwa yang sering dibenci oleh para petani. Ternyata bisa dibasmi oleh jenis garangan sobat satwa. Nah, satwa-satwa yang kami tampilkan semuanya berkembang biak dengan cara beranak dan masa buntingnya memerlukan waktu kurang lebih 60 hari saja. Anak yang dilahirkan bisa 4 ekor biasanya. Baik, Mas Kinara, garangannya kita ajak masuk lagi atau dimasukkan dalam kandangnya. Kadio, sini. Masuk. Nurut ya sama Mas Kinara ya. Iya, ya podo-podo garangan ya Pak ya. Ya, 4 ekor berang-berang diajak masuk Mas. Tentunya ucapkan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yuk yang meriah untuk mereka semuanya. Terima kasih. Baik. Jadi sobat satwa semuanya telah kami kenalkan sekaligus ada 3 jenis satwa, tetapi aktivitasnya berbeda-beda. Lingsang tak jauh dari air, musang ada di atas pohon, garangan ada di atas tanah. Nah, sobat satwa, selain berang-berang, selain musang dan garangan, akan kami kenalkan satwa yang lainnya. Kalau yang berikut ini tergolong satwa yang memang bisa dibilang sangat buas, satwa yang galak jika di alam liar. Akan tapi di pentas ini dia tidak akan menunjukkan kebuasannya, hanya ingin memperlihatkan ketika dia ada di hutan. Yuk kita lihat di panggung di pentas sana itu. Satwanya mempunyai bulu berwarna hitam pekat. Dia mempunyai kuku yang panjang dan melengkung. Halo sobat satwa. Halo. Binatang apa di sana adik-adik? Beruang. Semoga yang di sini semua juga beruang. Bukan beruang tapi beruang. Ya Mbak ya. Iya. Nah, di sana ada seekor beruang madu. Beruang madu jenis dari Sumatera, Hilactus malayanus. Tergolong jenis beruang yang ukurannya paling kecil dibandingkan jenis beruang-beruang yang lainnya. Tuh.
Dia memang sangat senang makan madu, maka disebut beruang madu. Jadi ketika di hutan, dia sering memanjat pohon untuk mencari sarang-sarang lebah. Dia akan ambil madunya, dan dia mengambil madu, menjulurkan lidahnya. Karena memang lidah beruang bisa dikeluarkan, bisa dipanjangkan hingga kurang lebih 23 cm. Lumayan panjang. Bisa dipanjangkan lagi, tergantung kebutuhan bagi satwanya. Tuh. Tergolong satwa yang memang bisa makan segala macam, omnivora. Buah-buahan, tumbuhan atau sayuran, daging bisa dimakan oleh satwa seperti itu. Nah, berdiri menggunakan 4 kaki, beruang madu dewasa ketinggiannya 60 terkadang sampai 80 cm. Dan untuk berdiri menggunakan 2 kaki belakang, ketinggiannya terkadang bisa mencapai 130 cm. Masa buntingnya memerlukan waktu 3,5 bulan, dan anak yang dilahirkan terkadang 1, terkadang bisa 2 ekor. Baik, sobat satwa, kita akan tinggalkan beruang madu jenis Sumatera, dan berikutnya ada satwa-satwa yang lain. Untuk itu, Anda semuanya bisa fokus kembali di panggung kami. Satwa apa? Kita nantikan bersama. Pasukan, maju. Permisi, permisi. Halo. Ya. Halo semuanya. Banyak. Dia berjalan sana. Oh, balik lagi menuju ke arah selatan. Ada berapa ekorkah itu adik-adik? Banyak. Iya. Bukan banyak angsa, tapi oke. Iya. Ada yang tahu adik-adik tadi binatang apa? Ada yang bilang hamster, ada yang bilang marmut, mungkin ada yang menyebut tikus. Nah, kira-kira yang bener apa? Marmut. Ya, marmut, bukan mamut. Marmut merupakan satwa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dia masuk herbivora. Ya, itu dia. Dia masuk herbivora kalau marmut. Dan di belakang marmut ada satwa yang sangat unik. Binatang apa tuh adik-adik? Landak, betul sekali. Ya, akan tetapi landak jenisnya juga sangat banyak. Yang kami kenalkan adalah seekor landak Jawa. Meskipun penyebarannya di Pulau Jawa, landak Jawa terkadang bisa kita temui ada di Kepulauan Bali, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Nah, dia merupakan satwa yang ahlinya ahli dalam menggali tanah. Yuk kita fokus seekor landak yang ada di kolam. Ngapain dia? Ternyata dia ritual, buang air besar di situ. Bisa ya, bisa masuk. Ya, mungkin sebuah fenomena yang luar biasa. Iya. Bisa pas ya. Mungkinkah baru seumur hidup Anda melihat landak buang air besar ya baru kali ini? Iya. Tuh. Ya namanya satwa ya kita maklumi ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita adik-adik buang air kecil, buang air besar di mana? Di toilet. Betul sekali. Tuh. 2 ekor landak Jawa atau Hystrix javanica, satwa yang dia cenderung beraktivitas waktu malam hari, sobat satwa semuanya. Baik, kita biarkan saja seekor landak ada di tepi kolam, dan selanjutnya kita akan tampilkan satwa yang berbeda, satwa yang sangat lucu sekali. Ya. Tapi sayang, satwanya sangat manja. Siang ini dia nggak mau keluar, dia nggak mau tampil bila mana tidak kita panggil bersama. Tuh. Jadi saya minta bantuan dari sobat satwa semuanya untuk memanggil satwa yang berikut, dan cara manggilnya saya hitung sampai angka ketiga, kita semuanya kembali berteriak awo. Yang keras, yang semangat, yang kompak. Semuanya sanggup? Yang sebelah selatan sanggup? Oke deh kalau gitu. Yang sebelah utara? 1, 2, 3. Silakan kameranya diarahkan di pojok sebelah utara. Luar biasa. Seekor satwa yang dia mempunyai bulu berwarna coklat gelap. Dia
memperlihatkan saat dia berjalan layaknya ada di alam liar. Berjalan ada di atas tali yang kami siapkan nampaknya. Tuh. Oh. Berhenti di situ. Sebentar. Mungkin dia berhenti karena di situ ada saudara kembarnya. Oh, enggak. Adik-adik tahu kalau yang ini binatang apa? Ada yang bilang monyet, ada yang bilang orangutan. Coba yang paling benar, orangutan apa monyet? Orangutan, betul sekali. Kalau monyet jenis kera yang berekor, sedangkan ini jenis kera yang tidak berekor. Tuh, tepatnya adalah orangutan jenis Kalimantan, Pungu pygmaeus. Tuh, langkah demi langkah dilakukan oleh satwa kami. Tuh, kakinya bisa digunakan untuk berpegangan ya, layaknya tangan. Nyampe sudah. Dan sebaiknya kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk orangutan kami. Yeay. Luar biasa. Nyantai. Lihat kanan, lihat kiri. Mungkin ada saudaranya. Belum. Yang lain semuanya adalah orang-orang kota. Iya. Hanya ada seekor orang hutan. Orang hutan ini kebetulan yang betina. Umurnya kurang lebih 20 berapa Pak Arsa? 29 tahun. Wah, masih sendiri, belum punya jodoh. Belum. Ana mas yang urung duwe jodoh, Mas. Daftar. Ini oleh Pak Arjo diberi nama Desi. Lengkapnya adalah Desi Ratna Susi. Artisnya GLZO. Jadi sobat-sobat semuanya, orangutan memang waktunya cenderung dihabiskan ada di pepohonan. Akan tapi tak menutup kemungkinan selain ada di atas pohon, orangutan bisa juga berada di atas tanah. Bisa. Tuh, saat sekarang dia memperlihatkan ketika dia ada di atas tanah. Kalau di atas pohon, lengannya bisa digunakan untuk perpegangan, kakinya pun demikian. Di atas tanah, lengannya bisa digunakan untuk membantu saat dia berjalan. Tuh, orangutan mempunyai 2 kaki, mempunyai 2 lengan. Jari-jari di tangannya ada berapa tuh adik-adik? Semua ada 10, masing-masing lengan ada 5. Tuh, sangat lucu sekali. Ya, dia sering mengeluarkan ide-ide yang sangat konyol. Ya, sering. Dia merobohkan tubuhnya sendiri dengan sengaja. Inilah dia, orang utan yang namanya Desi Sobat Satwa. Naik di podium. Kita berikan tepuk tangan lagi yuk. Wah, menggandeng Pak Arjo. Itu dilihat malah kayak kakak beradik kamu Pak Arjo. Iya, Desinya 29 ya 30 tahun. Pak Arjo baru 32 tahun. Bener Pak? Oh iya, 32 ditambah 15. Nah, pensiun. Nah, nanti. Nah, Sobat Satwa semuanya ada yang tahu kira-kira orangutan tuh makanan yang sangat disuka kira-kira apa? Pisang. Ya, tak heran. Benar. Orangutan tuh memang makanan yang sangat disuka adalah berbagai macam buah-buahan. Pisang, adik-adik menjawab seperti itu. Tuh. Tidak mendapatkan pisang atau buah-buahan di alam liar, dia makan sejenis dedaunan, terutama daun-daun yang masih muda, pucuk-pucuknya, serangga-serangga kecil, biji-bijian bisa dimakan oleh orangutan. Dan saat ini bisa kita lihat ketika orangutan mengupas kelapa. Tuh, tak jarang ketika di hutan dia mendapatkan kelapa, siapa yang akan mengupasnya? Ya dia sendiri. Gak mungkin dia nyari orang kota dulu. Tuh, dia mengupasnya dengan cara seperti itu. Giginya yang memang sangat kuat, rahangnya pun demikian, mampu dia gunakan untuk mengupas kelapa dengan waktu yang sangat cepat. Terkadang hitungan menit kelapa bisa dikupas oleh si Desi. Oh, nampaknya sudah bisa dipecahkan oleh Desi Pak Arsen. Luar biasa. Untuk itu saya minta tepuk tangan lagi untuk orangutan kami Sobat Satwa semuanya. Terima kasih.
Yang semuanya tepuk tangan, saya doakan semoga selalu sehat, banyak rezekinya. Amin. Sedangkan yang nggak tepuk tangan, ya tetap saya doakan. Iya, semuanya pokoknya. Nah, orangutan jenis Kalimantan, Sobat Satwa. Selain orangutan jenis Kalimantan, ada juga orangutan jenis Sumatera. Bahkan kita punya pula orangutan jenis Tapanuli. Jadi ada 3 jenis orangutan yang kita miliki. Jadi kita memang bangga, banyak satwa-satwa yang ada di tanah air kita. Dan orangutan hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara lain memelihara, datanya dari Indonesia, Sobat Satwa. Jadi sekali lagi, kita wajib bangga, tentu saja. Jadi jenis kera yang tidak berekor, dia sangat senang makan buah-buahan, dia sering beraktivitas pada waktu siang. Kalau malam itu waktunya untuk tidur ya Pak Arjo, istirahat. Cenderung tidurnya ada di atas pohon di hutan sana. Dia mematahkan ranting, dedaunan dikumpulkan untuk dia jadikan sarang. Nikmat makan kelapa muda. Tadi nggak ditambahi sirup sama susu Pak Arjo? Oh nggak boleh. Kalau dikasih susu sama sirup, nanti yang minum malah Pak Arjo. Iya. Biasanya untuk orangutan jenis Sumatera, postur tubuhnya lebih kecil dibandingkan jenis Kalimantan. Bulunya juga berbeda. Biasanya kalau orangutan Sumatera tuh bulunya warnanya lebih cerah, lebih terang, hampir mendekati warna oranye. Sedangkan ini jenis Kalimantan bulunya berwarna apa nih adik-adik? Coklat gelap. Asli loh. Jangan ada yang menganggap Allah paling disemir sama Pak Arjo. Enggak. Aslinya memang seperti ini ya Pak Arjo. Akan tetapi terkadang malah orang-orang kota yang sering meniru gayanya orang kota. Bunya loh yang bilang. Sobat Satwa, ada yang tahu kira-kira masa buntingnya hamil? Ya, buntingnya orangutan kira-kira berapa lama? Ada yang bisa nebak? Yang bisa nebak dengan jawab dengan benar dapat hadiah. Boleh makan siang di restoran kami. Ada yang tahu? Mau tua? Mau tahu? Iya. Masa buntingnya memerlukan waktu kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Anak yang akan dilahirkan biasanya 1 dan akan disusui lalu akan dirawat hingga usia 6 sampai 7 tahun. Lama. Setelah itu nanti anaknya akan ditinggalkan untuk hidup mandiri, Sobat Satwa. Jadi satwa seperti ini tergolong satwa yang sangat penyayang sama anaknya. Betul ya Pak Arjo ya? Tak jauh beda dengan Pak Arjo, sangat sayang sama anaknya. Tapi terkadang kalau sama nyonya nih lupa. Nah, Sobat Satwa semuanya perlu kami jelaskan bahwasanya orangutan adalah satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelestarian Satwa. Bahkan orangutan masuk kategori Apendik 1. Apendik itu merupakan kumpulan satwa, tingkatan satwa, yang mana satwa seperti ini jumlahnya semakin sedikit. Bisa dibilang satwa yang hampir punah. Tuh, mau kemana Des? Hah? Oh, Desinya ngeliatin Mbak yang rambutnya diperang, dikira saudaranya. Oh iya, rambutnya kok mirip ya? Iya. Sekali lagi, orangutan adalah satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelestarian Satwa. Karena apa? Bisa dibilang satwa seperti ini hampir punah. Kepunahan orangutan, kepunahan satwa-satwa yang ada itu dikarenakan hutannya yang rusak. Seringnya terjadi kebakaran hutan, banyaknya orang-orang yang sering menebang pohon. Jadi satwa seperti ini di alam liar sana merasa tidak nyaman. Karena apa? Tempatnya semakin menyempit dan akhirnya jumlahnya semakin sedikit. Maka dari itu kami Gembira Loka mempunyai komitmen. Salah satunya kami ingin mengembangbiakkan baik tumbuh-tumbuhan dan satwa-satwa sesuai ada di alam liar. Dan kami saat sekarang telah menjadi lembaga konservasi yang mana Gembira Loka berhasil melestarikan satwa-satwa yang ada. Ada gajah, ada orangutan, ada simpanse, banyak satwa yang berhasil berkembang biak di Gembira Loka. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Gembira Loka. Terima kasih. Nah, tentu saja kami mengajak kepada Anda semuanya untuk berperan serta, untuk bersama-sama melestarikannya. Mari kita selalu peduli.
Kita cinta terhadap lingkungan. Kita biasakan buang sampah pada tempat sampah. Kali lagi, kami mengajak kepada Anda untuk melestarikan satwa-satwa yang ada. Anda mendukung dalam pelestarian satwa atau Anda senang dengan acara ini mungkin? Ya, Anda bisa mengisi kotak tip yang ada di depan Anda. Tentu saja sangat diucapkan banyak terima kasih atas peran serta Anda semuanya. Nah, kira-kira yang ada di sini, ada yang pengen foto sama Desi? Ada yang pengen foto sama si orangutan? Oh, kalau enggak, pengen foto sama saya aja. Ayo. Enggak malah. Ya. Mungkin yang pengen foto sama Desi bisa bersiap-siap naik atau masuk ke pentas kami karena sebentar lagi Desi sama Pak Arja akan diajak bermain-main di bawah pohon atas sana itu, di depan bambu-bambu. Nah, jadi nanti sobat satwa yang ingin foto bisa naik lewatnya pintu sebelah selatan, lewatnya pintu sebelah kiri, nanti akan dibuka oleh para petugas. Nah, tentu saja Anda nggak usah takut, Anda nggak usah ragu-ragu, satwanya sudah bersahabat ya Mas ya. Benar, sudah bersahabat. Ya, anggap saja ini koncone diri. Iya, bolone diri. Iya. Baik, sobat satwa semuanya, dengan kami tampilkan Desi, orangutan jenis Kalimantan. Kami akhiri acara yang pertama di hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda semuanya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya dan rekan-rekan, mohon maaf. Kita akan berpisah, jumpa lagi di kunjungan Anda selanjutnya. Salam lestari. Dadah semuanya. Terima kasih. Ya, silakan. Tuh, kita persiapkan untuk antrian. Kemudian Anda yang ingin naik, Anda yang ingin melihat secara dekat ke Desi, silakan bersiap-siap masuk dari pintu kiri dari saya berdiri, pintu selatan sana itu. Ya.